Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, Sinta terbangun oleh aroma kopi dan wangi bunga mawar yang menyelinap lembut masuk ke dalam kamarnya. Biasanya, alarm ponselnya lah yang dengan kasar merenggutnya dari alam mimpi, memaksanya untuk segera bersiap menghadapi hari yang sibuk. Namun hari ini berbeda. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-30, sebuah gerbang menuju dekade baru dalam hidupnya. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos celah gorden tebal, menari-nari di atas lantai marmer yang sejuk. Sinta menggeliat, merasakan kehangatan selimut sutra yang memeluk tubuhnya. Di sampingnya, sisi tempat tidur terasa dingin dan kosong, tetapi aroma kopi yang familiar memberitahunya bahwa suaminya, Indra, sudah bangun lebih dulu dan sedang menyiapkan sesuatu. Perasaan hangat menjalari hatinya. Indra memang selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Sinta bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah mandi satinnya, dan berjalan keluar dari kamar. Pemandangan yang menyambutnya di ruang tengah membuatnya berhenti sejenak, terpesona. Puluhan balon berwarna emas dan putih mengambang di langit-langit, dan sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-30. Cintaku Sinta," terpasang megah di dinding. Di atas meja makan, secangkir kopi hitam mengepulkan uap, ditemani sepotong kecil kue dan setangkai mawar merah dalam vas kristal. Indra muncul dari arah dapur, mengenakan celemek dan membawa senampan berisi sarapan lengkap. Senyumnya begitu lebar dan tulus. Senyum yang sama yang membuat Sinta jatuh cinta padanya 8 tahun lalu. "Selamat pagi, Ratu," sapa Indra dengan suara baritonnya yang selalu berhasil menenangkan Sinta. "Sarapan sudah siap. Hari ini, kamu tidak boleh melakukan apapun. Semua sudah aku siapkan. Kamu hanya perlu duduk manis dan menikmati harimu." Indra menarik kursi untuknya, memperlakukannya seolah-olah dia adalah tamu terhormat di rumahnya sendiri. Sinta duduk, hatinya membuncah oleh kebahagiaan. Inilah kehidupan yang selalu ia impikan. Suami yang tampan dan penuh perhatian, rumah yang megah, dan bisnis yang ia bangun dari nol kini berkembang pesat. Ia merasa semua kerja kerasnya selama ini terbayar lunas. Ia melupakan sejenak semua rapat penting, semua email yang harus dibalas, dan semua tekanan pekerjaan. Hari ini adalah hari miliknya, hari yang dipersembahkan Indra untuknya. Mereka sarapan sambil mengobrol ringan, mengenang kembali masa-masa awal pernikahan mereka yang penuh perjuangan, sebelum bisnis Sinta akhirnya meledak dan mengubah hidup mereka secara drastis. Indra tidak henti-hentinya memuji Sinta, mengatakan betapa bangganya ia memiliki istri yang hebat dan mandiri. "Kamu adalah segalanya bagiku, Sin. Tanpamu, aku bukan apa-apa," bisik Indra sambil menggenggam tangan Sinta erat. Kata-kata itu, yang sering diucapkan Indra, selalu berhasil meluluhkan hati Sinta. Ia tahu, di balik penampilan Indra yang santai dan terkadang terkesan tidak peduli, ada cinta yang besar untuknya. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Sepanjang hari, Indra terus memberikan kejutan-kejutan kecil. Ia menyetel film-film romantis favorit Sinta, memijat kakinya yang lelah, dan bahkan membuatkan makan siang dengan resep yang ia pelajari dari internet. Sinta merasa sedikit aneh melihat suaminya begitu bersemangat melakukan pekerjaan rumah, sesuatu yang biasanya jarang ia lakukan. Namun, ia menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai bagian dari hadiah ulang tahunnya. Menjelang sore, Indra menyuruh Sinta untuk beristirahat dan bersiap-siap untuk acara puncak di malam hari. "Pakai gaun tercantik yang kamu punya, sayang," kata Indra sambil mengedipkan mata. "Karena malam ini, aku punya hadiah paling istimewa untukmu. Hadiah yang akan mengubah hidup kita selamanya." Sinta tersenyum penasaran. Hatinya berdebar-debar membayangkan hadiah apa yang disiapkan suaminya. Mungkin sebuah mobil sport baru yang sudah lama ia incar? Atau tiket perjalanan keliling Eropa? Apapun itu, Sinta yakin hadiah itu akan sangat luar biasa. Ia menghabiskan waktu 2 jam untuk bersiap. Ia memilih gaun malam berwarna merah marun yang elegan, merias wajahnya dengan teliti, dan menata rambutnya dengan gaya yang anggun. Saat ia bercermin, ia melihat seorang wanita yang percaya diri, sukses, dan dicintai. Ia merasa lengkap. Ketika Sinta menuruni tangga, ia melihat Indra sudah menunggunya. Suaminya tampak luar biasa tampan dalam setelan jas hitamnya. Namun, yang lebih mengejutkan Sinta adalah pemandangan di taman belakang. Indra telah mengubah taman mereka menjadi sebuah restoran pribadi yang romantis. Ratusan lampu kelap-kelip digantung di antara pepohonan, menciptakan suasana magis seperti di negeri dongeng. Sebuah meja untuk 2 orang telah disiapkan di tengah taman, lengkap dengan taplak meja putih bersih, lilin-lilin yang menyala temaram,
dan kelopak mawar yang ditaburkan di sekelilingnya. Musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi. "Ya Tuhan, Indra, ini indah sekali," bisik Sinta, matanya berkaca-kaca karena terharu. "Tidak ada yang terlalu indah untukmu, cintaku," jawab Indra, lalu mengulurkan tangannya. "Mari." Makan malam itu terasa sempurna. Indra telah memesan semua makanan favorit Sinta dari restoran bintang 5 langganan mereka. Mereka menikmati hidangan lezat sambil berbincang dan tertawa bersama di bawah taburan bintang. Sinta merasa seperti kembali ke masa-masa pacaran mereka, penuh gairah dan romansa. Ia menatap wajah suaminya di seberang meja, diterangi oleh cahaya lilin. Wajah tampan yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Pria yang selalu mendukungnya, menemaninya dari titik terendah hingga mencapai puncak kesuksesan. Ia merasa sangat bersyukur. Setelah hidangan penutup disajikan, Indra bangkit dari kursinya dan berjalan ke sebuah meja kecil di sudut taman. Ia kembali dengan membawa sebuah kue ulang tahun yang besar. Kue red velvet, kesukaan Sinta. Di atasnya, 30 lilin kecil menyala terang. Indra meletakkan kue itu di depan Sinta dan mulai menyanyikan lagu, "Selamat Ulang Tahun," dengan suaranya yang merdu. Sinta menutup matanya, memanjatkan doa dalam hati. Ia berdoa untuk kesehatan, kebahagiaan, kelancaran bisnisnya, dan yang terpenting, keharmonisan rumah tangganya bersama Indra selamanya. Setelah itu, ia meniup semua lilin dalam satu hembusan napas. "Sekarang, waktunya untuk hadiah utama," kata Indra dengan senyum misterius. Ia kembali berjalan ke sudut taman. Kali ini ia kembali dengan membawa sebuah kotak bludru berwarna merah yang terlihat sangat mewah. Kotak itu tidak terlalu besar. Ukurannya pas untuk sebuah kalung atau sepasang anting berlian. Jantung Sinta berdebar semakin kencang. Indra duduk kembali di kursinya, meletakkan kotak itu dengan hati-hati di atas meja, tepat di depan Sinta. Matanya menatap Sinta dalam-dalam, tetapi ada kilatan aneh di matanya yang tidak bisa Sinta artikan. "Ini dia, sayang. Bukalah. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita." Sinta mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar. Ia menyentuh permukaan kotak bludru yang halus itu, merasakan antisipasi yang memuncak di dalam dirinya. Semua kejutan hari ini, semua perlakuan manis Indra, semuanya akan berujung pada isi kotak ini. Ia tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hadiah yang Indra sebut akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan napas tertahan, Sinta perlahan membuka tutup kotak itu. Dunia Sinta seakan berhenti berputar pada detik itu juga. Di dalam kotak bludru merah yang ia bayangkan berisi perhiasan berkilauan, nyatanya tidak ada apa-apa selain selembar kertas yang terlipat rapi dan sebuah pena berwarna emas. Sinta mengerjapkan matanya, tidak mengerti. Apakah ini semacam lelucon? Mungkin ada petunjuk di dalam surat ini yang akan membawanya ke hadiah yang sebenarnya? Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Ia mengangkat pandangannya dari kotak itu dan menatap Indra, mencari penjelasan. Namun, senyum hangat yang sejak pagi menghiasi wajah suaminya telah lenyap tanpa bekas. Wajah Indra kini dingin, datar, dan tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, seolah Sinta adalah orang asing baginya. "Bacalah," kata Indra. Suaranya tidak lagi terdengar hangat dan merdu, melainkan berubah menjadi tajam dan penuh perintah. Nada suaranya mengirimkan getaran dingin ke tulang punggung Sinta. Dengan tangan yang mulai gemetar hebat, Sinta mengambil lipatan kertas itu dari dalam kotak. Kertas itu terasa kaku dan berat, seperti dokumen resmi. Jantungnya mulai berdegup kencang dengan irama yang tidak beraturan, dipenuhi firasat buruk. Perlahan, ia membuka lipatan kertas itu. Huruf-huruf kapital yang tercetak tebal di bagian atas surat langsung menusuk matanya, menghancurkan seluruh kebahagiaan yang ia rasakan beberapa detik sebelumnya. Surat pernyataan cerai talak. Napas Sinta tercekat di tenggorokan. Ia membaca deretan kalimat di bawahnya berulang kali, berharap matanya salah, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Nama Indra tertera jelas sebagai pihak pertama, dan namanya sebagai pihak kedua. Di bagian bawah, di atas materai, tergores tanda tangan Indra yang begitu ia kenal. Dunia di sekeliling Sinta seakan runtuh berkeping-keping. Suara musik jazz yang merdu kini terdengar seperti alunan musik kematian. Cahaya lilin yang tadinya romantis kini terasa seperti api yang membakar hatinya. Taman indah yang dipersiapkan Indra kini terasa seperti sebuah panggung sandiwara yang kejam, di mana ia adalah tokoh utama yang sedang dipermalukan. Apa maksudnya ini, Indra?" bisik Sinta, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya nanar menatap suaminya, memohon penjelasan, memohon agar semua ini hanyalah sebuah kesalahan. Indra bersandar santai di kursinya, seolah sedang membahas cuaca hari ini.
Maksudnya sudah sangat jelas. Sinta, aku mau kita bercerai. Setiap kata yang keluar dari mulut Indra, terasa seperti bilah pisau yang mengoyak jantung Sinta. Pria yang sama yang beberapa jam lalu membisikkan kata-kata cinta, pria yang sama yang menyiapkan semua kejutan ini, kini dengan entengnya meminta perpisahan. Tapi, kenapa? Apa salahku? Pesta ini, semua ini, aku tidak mengerti. Indra tertawa kecil, tawa yang terdengar mengejek di telinga Sinta. Pesta ini? Anggap saja ini sebagai perayaan terakhir kita. Aku hanya ingin kita berpisah baik-baik. Aku ingin memberimu satu kenangan indah terakhir sebelum kita memulai hidup baru masing-masing. Hidup baru? Ulang Sinta, kepalanya terasa pening. Ya, jawab Indra, tatapannya kini benar-benar dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku mencintai wanita lain. Namanya Mariana. Dia sudah lama menjadi kekasihku. Nama itu, Mariana. Tiba-tiba Sinta teringat. Mariana adalah teman lama Indra yang katanya sedang bekerja sebagai tenaga profesional di Hong Kong. Indra pernah beberapa kali menyebut namanya, mengatakan bahwa Mariana sering curhat padanya tentang kerasnya hidup di negeri orang. Sinta, dengan keluguannya, tidak pernah menaruh curiga sedikitpun. Ia bahkan pernah menyarankan Indra untuk terus memberikan dukungan pada temannya itu. Kini, kepingan-kepingan puzzle yang aneh mulai menyatu dalam benaknya. Perjalanan, bisnis, Indra yang mendadak ke Hong Kong beberapa bulan lalu. Telepon-telepon rahasia yang ia terima di tengah malam. Sikapnya yang terkadang menjadi jauh dan dingin. Semua itu bukan karena tekanan pekerjaan seperti yang selalu ia katakan. Semua itu karena Mariana. Dia akan segera pulang ke Indonesia setelah kontrak kerjanya selesai dalam beberapa bulan ke depan. Lanjut Indra, seolah sedang menceritakan sebuah kabar gembira. Dan saat dia pulang, aku akan menikahinya. Kami akan memulai hidup baru bersama. Sinta merasakan gelombang rasa mual naik ke kerongkongannya. Jadi selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Pernikahannya, cintanya, semua yang ia anggap sebagai fondasi hidupnya, ternyata hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas pengkhianatan. Pria di hadapannya ini bukan lagi Indra yang ia kenal. Ia adalah monster berwajah tampan yang dengan tega merencanakan kehancuran hati istrinya tepat di hari ulang tahunnya. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku, Indra? Kenapa di hari ulang tahunku? Liris Sinta, air mata akhirnya mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah seluruh organ dalamnya diremas dengan paksa. Indra menatapnya tanpa simpati. Aku hanya menunggumu ulang tahun ke-30 agar kamu lebih dewasa dalam menerima kenyataan ini. Usia 30 adalah gerbang kedewasaan, kan? Jadi bersikaplah dewasa, Sinta. Jangan seperti anak kecil. Kata-kata itu menghantam Sinta lebih keras dari tamparan fisik. Dewasa? Bagaimana mungkin ia bisa bersikap dewasa ketika dunianya baru saja dihancurkan oleh pria yang paling ia percaya? Indra bukan hanya menceraikannya, ia juga merendahkannya, menganggap rasa sakitnya sebagai sebuah ketidakdewasaan. Seluruh cinta yang Sinta miliki untuk pria itu mulai berubah menjadi kebencian yang pekat. Ia menatap wajah tampan di hadapannya dan untuk pertama kalinya, ia merasa jijik. Indra mendorong pena emas yang ada di dalam kotak itu ke arah Sinta. Sekarang, tanda tangani. Jangan membuat ini menjadi sulit. Anggap saja ini hadiah terakhir dariku untuk kebebasanmu. Setelah kamu tanda tangan, semua akan selesai. Sinta menatap surat cerai di atas meja, lalu beralih ke pena emas di sampingnya. Tangannya masih gemetar, tetapi bukan lagi karena keterkejutan atau kesedihan. Getaran itu kini berasal dari amarah yang meluap-luap. Ia teringat kembali semua pengorbanannya. Malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk membangun bisnisnya dari nol. Uang hasil jeripayahnya yang ia gunakan untuk membeli rumah ini, mobil ini, dan membiayai gaya hidup mewah Indra. Keringat dan air matanya yang menjadi fondasi dari semua kemewahan yang kini dinikmati suaminya. Dan inikah balasannya? Dikhianati, dicampakan, dan dihina di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Tidak. Dia tidak akan membiarkan Indra menang. Dia tidak akan memberikan kepuasan pada pria itu dengan melihatnya hancur. Air matanya berhenti mengalir. Sesuatu di dalam dirinya telah patah, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat dan lebih dingin, mulai bangkit untuk menggantikannya. Sinta menatap surat cerai di atas meja, lalu beralih ke pena emas di sampingnya. Tangannya masih gemetar, tetapi bukan lagi karena keterkejutan atau kesedihan. Getaran itu kini berasal dari amarah yang meluap-luap, sebuah amarah dingin yang merayap dari dasar hatinya, membekukan air mata dan memadamkan rasa sakit yang membakar. Ia teringat kembali semua pengorbanannya.
Malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan di depan laptop, merancang model bisnisnya dari sebuah kamar kos sempit. Uang tabungannya yang ludes ia jadikan modal awal, makan hanya dengan mie instan selama berbulan-bulan demi menghemat pengeluaran. Ia ingat saat Indra datang ke dalam hidupnya, menjanjikan dukungan dan cinta, namun perlahan tapi pasti berubah menjadi benalu yang indah, menghisap semua hasil kerja kerasnya dengan senyum menawan. Rumah ini, yang ia beli dengan bonus pertamanya yang luar biasa besar, sertifikatnya ia pastikan hanya mencantumkan namanya sendiri, mengikuti nasihat almarhum ayahnya. Mobil mewah di garasi, saham perusahaan yang kini bernilai miliaran, semuanya adalah miliknya, dibangun di atas keringat dan air matanya. Dan Indra? Indra adalah aksesori mahal yang ia biarkan melekat di sisinya, sebuah kesalahan fatal yang ia sadari sekarang. Pria di hadapannya bukanlah suaminya. Ia adalah seorang penipu ulung, seorang aktor hebat yang telah memainkan peran sebagai suami yang penuh kasih selama bertahun-tahun. Pesta ulang tahun ini bukanlah sebuah kenangan indah terakhir. Ini adalah puncak dari arogansinya, sebuah pertunjukan kekuasaan yang dirancang untuk menghancurkannya secara mental sebelum meninggalkannya. Indra tidak ingin berpisah baik-baik. Dia ingin melihat Sinta hancur, menangis, dan memohon, sehingga dia bisa pergi dengan perasaan menang dan superior. Tidak. Sinta tidak akan memberikan kepuasan itu padanya. Air mata di pipinya mengering seketika. Punggungnya yang tadi membungkuk karena menahan sakit hati, kini tegak lurus. Tatapannya yang tadi nanar dan penuh luka, kini berubah menjadi tajam dan dingin seperti es. Wanita yang hancur hati itu telah mati, dan di atas abunya, bangkitlah sang ratu yang selama ini tertidur. Seorang pebisnis kejam yang tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Indra, yang tadinya menatap Sinta dengan angkuh, merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata istrinya, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sinta tidak menyentuh pena itu. Sebaliknya, ia mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Jarinya menari dengan cepat di atas layar, mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Indra memperhatikannya dengan alis terangkat, mengira Sinta akan menelepon ibunya atau sahabatnya untuk mengadu dan menangis. "Halo, selamat malam, Pak Budi," sapa Sinta ke telepon. Suaranya tenang, datar, dan profesional, seolah sedang memimpin rapat dewan direksi. Tidak ada sedikitpun isak tangis atau getaran emosi di dalamnya. "Maaf mengganggu Anda selarut ini. Saya Sinta Wijaya." Indra menyeringai tipis. Budi adalah pengacara pribadi Sinta. Mungkin Sinta ingin berkonsultasi soal pembagian harta Gonogini. Bodoh, pikir Indra. Semua sudah ia perhitungkan. "Ya, Pak. Saya ingin Bapak mengaktifkan protokol yang pernah kita diskusikan beberapa tahun lalu. Protokol dengan kode, bumi hangus," lanjut Sinta. Seringai di wajah Indra memudar. Ia samar-samar ingat Sinta pernah menyebut istilah itu saat mereka menandatangani perjanjian pranikah. Sesuatu yang ia anggap sebagai lelucon dan bukti ketidakpercayaan Sinta padanya saat itu. "Betul, Pak. Yang itu. Saya mau semua aset atas nama saya diamankan penuh malam ini juga. Ganti semua kode akses digital ke rekening bank pribadi dan perusahaan. Blokir total semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan akun saya, terutama yang atas nama Indra Pratama. Nomor kartu akan saya kirimkan via pesan teks. Lalu, saya minta Bapak segera mengirimkan tim keamanan ke alamat saya sekarang. Saya ingin mengusir penyusup dari properti saya." Setiap kalimat yang diucapkan Sinta terdengar seperti dentuman palu godam di telinga Indra. Wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah pucat pasi. "Penyusup? Properti saya? Apa maksudnya ini?" "Terima kasih, Pak Budi. Saya tunggu kedatangan tim Anda." Sinta menutup telepon dan meletakkan ponselnya kembali ke atas meja dengan gerakan yang pelan dan terkendali. Ia lalu melipat tangannya di dada dan menatap lurus ke arah Indra. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik di taman yang terdengar, seolah ikut menyaksikan drama yang menegangkan itu. "Apa-apaan kamu ini, Sin? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mengusirku? Ini rumah kita," bentak Indra, mencoba mengembalikan keberaniannya yang sempat goyah. Sinta tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Rumah kita? Coba kamu pikirkan lagi baik-baik, Indra. Kapan terakhir kali kamu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar cicilan rumah ini?" "Oh, maaf. Rumah ini tidak dicicil. Aku membelinya secara tunai dengan uang hasil kerjaku sendiri. Sertifikatnya ada di brankas, dan hanya ada satu nama di sana, Sinta Wijaya. Jadi, ini rumahku." Napas Indra tercekat. Ia ingat hari itu,
Saat Sinta memintanya menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki hak atas rumah itu sebagai syarat pernikahan mereka. Saat itu, Indra terlalu dimabuk cinta dan kemewahan yang ditawarkan Sinta sehingga ia menandatanganinya begitu saja. Jangan main gila, Sinta. Harta yang didapat selama pernikahan adalah milik bersama. Sergah Indra, suaranya mulai terdengar panik. Benar, jawab Sinta dengan tenang. Dan selama 8 tahun pernikahan kita, apa yang sudah kamu hasilkan? Klub golf yang kamu beli keanggotaannya dengan kartuku? Mobil sport yang kamu pakai setiap hari, yang BPKB-nya juga atas namaku? Atau mungkin, investasi-investasi, bodohmu yang selalu berakhir rugi dan lagi-lagi aku yang harus menalanginya? Semua pengeluaranmu tercatat rapi, Indra. Dan semua itu berasal dari satu sumber, rekeningku. Sementara kamu, tidak memberikan kontribusi finansial apapun. Pengacaraku akan dengan senang hati menjelaskannya padamu di pengadilan nanti. Indra bangkit berdiri, tangannya terkepal. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku bisa, dan aku sedang melakukannya. Balas Sinta, tatapannya tak gentar sedikitpun. Kamu yang memulai permainan ini, Indra. Kamu yang merancangnya dengan sangat kejam. Kamu pikir aku akan menangis dan memohon di kakimu? Kamu salah besar. Kamu telah membangunkan sisi diriku yang selama ini aku kubur dalam-dalam demi menjadi istri yang baik untukmu. Sekarang, nikmati konsekuensinya. Sinta menatap suaminya, pria yang tadinya ia puja setinggi langit, kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan di matanya. Ia melihat ketakutan di mata Indra, sebuah kepanikan murni saat pria itu menyadari bahwa dunianya yang nyaman dan mewah akan segera direnggut darinya. Tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa di hati Sinta, hanya ada kekecewaan yang mendalam dan keinginan untuk membersihkan hidupnya dari parasit seperti Indra. Kamu bilang ini hadiah untukku, kata Sinta sambil mengambil surat cerai di atas meja. Ia tidak menandatanganinya. Sebaliknya, ia merobek kertas itu menjadi kepingan-kepingan kecil dan melemparkannya ke wajah Indra. Baiklah. Sekarang, izinkan aku memberikan hadiahku untukmu. Sinta berdiri, gaun merahnya berkibar anggun. Ia menatap Indra dengan tatapan seorang ratu yang akan menjatuhkan hukuman pada pengkhianat. Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Tawa sarkastis dan meremehkan keluar dari mulut Indra. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama 8 tahun, Sinta adalah wanita yang penurut, lembut, dan selalu mengalah padanya. Wanita yang akan melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Ancaman yang baru saja dilontarkan Sinta terasa seperti gertakan kosong di telinganya, sebuah luapan emosi sesaat dari seorang wanita yang sedang patah hati. Rumah kita, sayang. Jangan bersikap dramatis, kata Indra sambil mencoba meraih tangan Sinta, berusaha mengembalikan kendali atas situasi dengan pesona yang biasanya selalu berhasil. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu terluka. Tapi ayolah, kita bisa selesaikan ini seperti orang dewasa. Sinta menepis tangan Indra dengan kasar. Tatapannya sedingin es. Jangan sentuh aku. Dan aku ulangi sekali lagi, ini rumahku, bukan rumah kita. Sinta berjalan santai menuju bar kecil di sudut taman, menuangkan segelas air putih untuk dirinya sendiri. Gerakannya begitu tenang, kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi. Ketenangan inilah yang justru membuat Indra semakin gelisah. Dengar, Indra, kata Sinta setelah meneguk airnya. Aku akan memberimu gambaran yang lebih jelas, karena sepertinya kamu kesulitan memahami posisimu saat ini. Sertifikat rumah seluas 1000 meter persegi yang sedang kamu pijak ini, atas nama Sinta Wijaya. 2 mobil mewah yang terparkir di garasi, BPKB-nya atas nama Sinta Wijaya. Perusahaan yang membiayai liburan-liburan kita ke luar negeri, pakaian desainer yang kamu kenakan, jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tanganmu, 100% sahamnya adalah milik Sinta Wijaya. Perjanjian pranikah kita menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua aset yang kumiliki sebelum dan selama pernikahan tetap menjadi milikku sepenuhnya. Kamu, Indra Pratama, secara hukum, tidak memiliki apa-apa. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati kesombongan Indra. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam karena marah dan malu. Ia telah meremehkan Sinta. Ia mengira Sinta adalah wanita cerdas dalam bisnis, tetapi bodoh dalam urusan cinta. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kelembutannya, Sinta telah mempersiapkan benteng pertahanan yang begitu kokoh. Jadi selama ini kamu tidak pernah benar-benar percaya padaku, desis Indra, mencoba membalikan keadaan dengan memainkan kartu korban. Kepercayaan itu aku berikan sepenuhnya, hatiku juga. Tapi asetku dilindungi oleh logika dan nasihat pengacara yang kompeten.
jawab Sinta tanpa emosi. Dan malam ini, kamu membuktikan bahwa keputusan logisku 8 tahun lalu adalah keputusan yang paling tepat dalam hidupku. Tepat saat itu, bel gerbang depan berbunyi nyaring, memecah ketegangan di antara mereka. Sinta melirik ke arah interkom di dinding. Timku sudah datang, katanya dengan nada datar. Beberapa saat kemudian, dua orang pria berbadan tegap dengan seragam keamanan berwarna hitam masuk ke taman, diikuti oleh seorang pria muda berjas rapi yang membawa sebuah map. Mereka berjalan dengan langkah pasti dan berhenti beberapa meter dari Sinta, menunggu perintah. Pria muda berjas itu mengangguk hormat pada Sinta. "Selamat malam, Ibu Sinta. Saya Danu, dari kantor hukum Budi Rekan," katanya dengan sopan. "Kami datang untuk menjalankan instruksi Anda." Indra menatap ketiga orang itu dengan pandangan tidak percaya. Ini benar-benar terjadi. Ini bukan lagi gertakan. Sinta benar-benar serius ingin mengusirnya. Danu kemudian beralih menatap Indra, ekspresinya berubah menjadi formal dan dingin. "Selamat malam, Bapak Indra Pratama. Saya di sini untuk memberitahukan secara resmi bahwa atas permintaan klien kami, Ibu Sinta Wijaya, selaku pemilik sah properti ini, Anda diminta untuk segera meninggalkan tempat ini. Kehadiran Anda di sini tidak lagi diinginkan. Kalian tidak punya hak." "Aku suaminya," teriak Indra, suaranya terdengar putus asa. "Status pernikahan Anda tidak memberikan Anda hak kepemilikan atas properti pribadi klien kami, sesuai dengan perjanjian pranikah yang telah Anda tanda tangani," jelas Danu dengan tenang sambil membuka mapnya, siap menunjukkan salinan dokumen jika diperlukan. "Jika Anda menolak untuk pergi secara sukarela, kami terpaksa akan mengklasifikasikan tindakan Anda sebagai tindakan penyusupan, dan kami akan menghubungi pihak berwajib. Saya yakin Anda tidak ingin memperumit masalah ini." Semua jalan keluar terasa tertutup bagi Indra. Ia menatap Sinta, mencari sisa-sisa kelembutan di mata wanita itu, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding baja yang kokoh. Wanita yang dulu memujanya kini menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus segera dibuang. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Ia tidak punya tempat tujuan. Semua teman-temannya adalah teman-teman kalangan atas yang ia kenal melalui Sinta. Tidak ada satupun dari mereka yang akan menolongnya jika mereka tahu ia telah dicampakan dan jatuh miskin. "Sinta, tolong, jangan lakukan ini. Mohon." Indra, nadanya kini melunak, mencoba menggunakan cara terakhir yang ia punya, memelas. "Di mana aku akan tinggal?" Sinta menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa saat, sebelum akhirnya berkata kepada salah satu petugas keamanan, "Tolong siapkan satu koper kecil untuknya. Isi dengan beberapa pakaian ganti dan perlengkapan mandi seadanya. Tidak ada barang-barang mewah. Bawa koper itu ke pos satpam. Dia bisa mengambilnya di sana. Sisanya akan aku sumbangkan ke panti asuhan." Kemudian, ia kembali menatap Indra. "Itu bukan lagi urusanku." Penghinaan itu terasa begitu menusuk. Diperlakukan seperti seorang gelandangan di rumahnya sendiri. Dengan berat hati dan tanpa pilihan lain, di bawah pengawalan dua petugas keamanan, Indra berjalan keluar dari taman yang tadinya ia siapkan untuk merayakan kemenangannya. Ia melewati ruang tengah yang megah, menaiki tangga marmer untuk terakhir kalinya, menuju kamar yang selama ini ia tempati. Petugas keamanan mengikutinya seperti bayangan, memastikan ia tidak mengambil apapun selain yang diizinkan. Ia hanya bisa menatap nanar koleksi jam tangan mahalnya, setelan jas dari desainer ternama, dan semua kemewahan yang selama ini ia nikmati. Semuanya bukan miliknya. Beberapa menit kemudian, Indra diantar keluar melalui pintu depan. Pintu kayu jati yang kokoh itu tertutup di belakangnya dengan suara debam yang final, seolah menutup satu babak dalam hidupnya untuk selamanya. Ia kini berdiri sendirian di jalanan yang sepi di depan gerbang rumahnya yang megah, hanya mengenakan setelan jas mahal dan sepatu kulit mengkilap, dengan ponsel dan dompet di sakunya. Dompet yang berisi kartu-kartu kredit yang kini hanyalah kepingan plastik tak berguna. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon salah satu temannya, berharap bisa menumpang untuk malam ini. Panggilan itu langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi menelepon teman yang lain, hasilnya sama. Berita pasti sudah menyebar cepat di kalangan mereka, atau mereka hanya tidak mau terlibat dalam masalahnya. Putus asa, ia memutuskan untuk memesan kamar di hotel bintang 5 terdekat, tempat ia biasa menghabiskan waktu. Saat mencoba melakukan pembayaran melalui aplikasi, transaksinya ditolak. Kartu kredit utamanya, kartu tambahan dari Sinta, sudah diblokir. Ia mencoba kartu debit dari rekening pribadinya, yang isinya mungkin tidak cukup bahkan untuk membayar taksi. Malam yang tadinya terasa hangat dan penuh harapan kini berubah menjadi dingin dan mencekam. Angin malam menembus kain jasnya yang tipis, membuatnya menggigil. Ia, Indra Pratama,
yang selalu dipuja dan dikagumi, kini terdampar di jalanan seperti pengemis. Ia berjalan tanpa tujuan, langkahnya terasa berat. Lampu-lampu jalan yang terang benderang seolah mengejek kondisinya. Akhirnya, kelelahan dan kedinginan, ia menemukan sebuah lobi ATM yang buka 24 jam. Dengan sisa-sisa harga dirinya yang hancur lebur, ia masuk ke dalam bilik kaca yang sempit dan berbau apa itu, lalu duduk meringkuk di sudut lantai yang dingin. Inilah istana barunya. Inilah awal dari kehidupan baru yang ia bicarakan pada Sinta. Kehidupan baru yang ternyata adalah sebuah neraka yang ia ciptakan sendiri. Dinginnya lantai keramik ATM adalah hal pertama yang menyadarkan Indra saat fajar mulai menyingsing. Seluruh tubuhnya terasa kaku dan pegal. Setelan jas mahal yang semalam ia kenakan dengan bangga kini lecek dan kotor, berbau debu dan keputusasaan. Kepalanya berdenyut-denyut, bukan karena alkohol, tetapi karena kenyataan pahit yang menghantamnya tanpa ampun. Ia menatap pantulan dirinya di layar mesin ATM yang gelap. Pria yang balas menatapnya adalah sosok yang menyedihkan, seorang raja palsu yang mahkotanya telah direnggut dan diusir dari istananya sendiri. Rasa malu dan amarah bergejolak di dalam dirinya. Bagaimana mungkin Sinta, wanita yang selama ini ia kendalikan dengan mudah, bisa melakukan ini padanya? Ia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet kulitnya. Isinya hanya beberapa lembar uang ratusan ribu, tidak cukup bahkan untuk menyewa kamar hotel melati selama seminggu. Kartu-kartu kreditnya yang berwarna platinum dan titanium kini tak lebih dari sekadar hiasan. Ia lapar, lelah, dan yang terpenting, ia panik. Dalam kepanikan itu, secercah harapan muncul di benaknya. Sebuah nama, sebuah wajah cantik yang menjadi alasan dari semua kehancuran ini, Mariana. Ya, Mariana adalah jalan keluarnya. Ia harus segera menghubungi kekasihnya itu. Mariana adalah jangkar keselamatannya di tengah badai ini. Namun, sebuah masalah baru muncul. Ia tidak bisa menelepon Mariana begitu saja. Ia harus menjaga citranya. Ia tidak boleh terdengar seperti seorang pecundang yang baru saja diusir dari rumah. Ia harus tampil sebagai pemenang, seorang pahlawan yang telah berhasil membebaskan diri dari penjara pernikahan demi cinta mereka. Ia harus menyusun sebuah cerita, sebuah kebohongan yang meyakinkan, sebelum melakukan panggilan telepon yang akan menentukan nasibnya. Indra menggunakan sisa uangnya untuk membeli sarapan seadanya di warung pinggir jalan, dan secangkir kopi hitam pekat, untuk menjernihkan pikirannya. Ia harus terlihat dan terdengar meyakinkan. Ia tidak bisa melakukan panggilan video penting dalam kondisi sekacau ini. Ia membutuhkan tempat yang lebih layak. Setelah bertanya ke beberapa orang, ia menemukan sebuah warung internet atau warnet yang terletak di sebuah ruko tua, tempat yang belum pernah ia kunjungi lagi sejak masa kuliahnya belasan tahun lalu. Aroma pengap dari ruangan ber-AC yang kurang terawat menyambutnya. Suara ketikan keyboard yang riuh dan teriakan para pemain game online memenuhi udara. Tempat ini adalah antitesis dari kehidupannya selama ini. Biasanya, ia melakukan panggilan video dari ruang kerja pribadinya yang mewah, menggunakan laptop canggih dengan koneksi internet super cepat. Kini, ia harus membayar per jam untuk duduk di sebuah bilik sempit yang lengket, di depan sebuah komputer usang dengan webcam berkualitas rendah. Ini adalah sebuah penghinaan, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Setelah menyewa satu bilik di sudut yang paling sepi, Indra mencoba merapikan penampilannya. Ia menyisir rambutnya dengan jari, membasuh wajahnya di toilet warnet yang pesing, dan berusaha merapikan jasnya yang kusut. Ia mengatur sudut kamera agar hanya menampilkan wajah dan bahu atasnya, menyembunyikan latar belakang bilik warnet yang suram. Ia menarik napas dalam-dalam, memasang ekspresi bahagia dan lega di wajahnya, lalu menekan tombol panggil. Di layar, setelah beberapa saat, muncullah wajah Mariana. Wanita itu tampak baru bangun tidur, rambutnya sedikit berantakan, tetapi senyumnya langsung merekah saat melihat wajah Indra. "Sayang, akhirnya kamu telepon. Aku khawatir sekali. Bagaimana?" Indra memamerkan senyum terbaiknya, senyum seorang pemenang. "Aku berhasil, Mar. Aku bebas. Aku sudah melakukannya. Aku sudah meninggalkan Sinta demi kamu, demi kita." Mata Mariana berbinar-binar. "Benarkah? Ya Tuhan, Indra, aku tidak percaya ini. Jadi sekarang sudah resmi." "Sudah. Aku memberikan surat cerai itu padanya semalam, tepat di hari ulang tahunnya," kata Indra, menceritakan bagian kebenaran yang menguntungkan pihaknya. Awalnya dia syok, tentu saja. Tapi pada akhirnya, dia harus menerima kenyataan. "Kita menang, sayang." "Lalu bagaimana dengan, kau tahu, pembagian hartanya?" tanya Mariana, nada suaranya terdengar tidak sabar. Inilah pertanyaan yang sudah Indra antisipasi. Semua berjalan sesuai rencana,
Indra berbohong dengan lancar. Ia telah menyiapkan skenario ini di kepalanya sepanjang pagi. Pengacaraku dan pengacaranya akan segera mengurus detailnya. Tapi intinya, aku akan mendapatkan setengah dari semuanya. Mar, setengah dari kekayaan Sinta. Rumah, mobil-mobilnya, sebagian saham perusahaannya. Kita akan kaya raya. Villa di Bali yang selalu kamu impikan, kita bisa membelinya secara tunai. Kegembiraan di wajah Mariana meledak. Ia tertawa lepas, tawa bahagia yang menular. Aku tidak percaya ini. Indra, ini berita terbaik dalam hidupku. Aku harus segera mengurus kepulanganku. Aku sudah tidak sabar untuk memulai hidup baru denganmu. Melihat reaksi Mariana, Indra merasa sedikit lega. Kebohongannya berhasil. Ia berhasil membeli waktu. Namun, ia harus segera beralih ke bagian terpenting dari rencananya, bagian yang paling berisiko. Tentu, sayang, aku juga tidak sabar menunggumu pulang, kata Indra dengan nada serius. Tapi, ada sedikit masalah kecil. Biasalah, taktik dari pihak Sinta. Dia membekukan semua rekening bersama untuk sementara waktu, katanya untuk proses audit sebelum pembagian aset. Jadi, aku sedikit kesulitan untuk akses dana tunai sekarang. Dan kau tahu, proses legal seperti ini butuh biaya di muka yang tidak sedikit untuk membayar pengacara agar semuanya berjalan lancar dan cepat. Indra berhenti sejenak, mengukur reaksi Mariana di layar. Wajah wanita itu sedikit menegang. Maksudmu? Aku hanya butuh sedikit bantuan darimu untuk sementara, sayang, lanjut Indra dengan nada sepelan mungkin, berusaha agar tidak terdengar seperti sedang mengemis. Bisakah kau mengirimkan sedikit uang untuk menutupi biaya pengacara dan biaya hidupku selama beberapa minggu ke depan? Aku janji, begitu asetnya cair, aku akan menggantinya 10, tidak, 100 kali lipat. Anggap saja ini investasi kecil untuk masa depan kita yang gemilang. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Indra. Ia bisa melihat Mariana sedang berpikir keras. Jantung Indra berdebar kencang, takut kekasihnya itu akan menolak atau mulai curiga. Namun, kemudian Mariana tersenyum lagi. Senyum seorang pebisnis yang baru saja melihat peluang investasi yang menguntungkan. Tentu saja, sayang, jangan khawatir. Aku akan segera transfer. Berapa yang kamu butuhkan? Anggap saja ini modal awal untuk kerajaan kita nanti. Indra nyaris menangis karena lega. Ia menyebutkan sejumlah angka yang cukup besar, cukup untuk membuatnya bertahan hidup dengan layak selama beberapa bulan ke depan. Mariana menyetujuinya tanpa ragu. Ia telah berhasil. Ia selamat. Setidaknya untuk saat ini. Terima kasih, sayang. Kamu memang penyelamatku. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu, kata Indra. Suaranya tulus untuk pertama kalinya dalam panggilan itu. Sama-sama, cintaku. Apapun untukmu dan masa depan kita, jawab Mariana dengan manis. Mereka melanjutkan obrolan ringan selama beberapa menit, membicarakan rencana-rencana indah mereka di masa depan, rumah seperti apa yang akan mereka beli, negara mana yang akan mereka kunjungi. Indra merasa seperti kembali berada di atas angin. Ia hanya perlu mempertahankan kebohongan ini selama beberapa bulan lagi sampai ia menemukan cara lain. Namun, tepat sebelum mereka mengakhiri panggilan, Mariana mengucapkan sebuah kalimat yang menghancurkan seluruh kelegaan Indra dan membuatnya kembali jatuh ke dalam jurang kepanikan. Tentu, sayang, aku akan transfer uangnya besok pagi setelah bank buka. Oh ya, aku hampir lupa, kata Mariana dengan nada riang. Untuk membantuku berhayal, kirimkan aku foto-foto aset yang akan segera menjadi milik kita itu. Ya, mungkin foto sertifikat rumah atau daftar portofolio sahamnya? Aku ingin mulai merancang interior rumah baru kita dan mungkin bisa membantu menghitung-hitung investasi masa depan kita. Aku sangat antusias. Permintaan itu, yang diucapkan dengan nada begitu ringan dan polos, terasa seperti sebuah vonis mati bagi Indra. Senyum di wajahnya membeku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengirimkan foto dari sesuatu yang tidak akan pernah menjadi miliknya? Setelah panggilan video berakhir, layar komputer kembali menampilkan desktop yang usang. Indra duduk terpaku di kursinya yang tidak nyaman, telinganya masih berdengung oleh permintaan terakhir Mariana. Foto aset. Dua kata itu terasa seperti jerat yang mengencang di lehernya. Untuk sesaat, kelegaan karena akan mendapatkan kiriman uang lenyap, digantikan oleh gelombang kepanikan yang lebih besar. Ia telah berhasil membangun sebuah istana pasir yang indah, tetapi kini Mariana memintanya untuk membuktikan bahwa fondasinya terbuat dari batu. Hari berikutnya, uang dari Mariana benar-benar masuk rekeningnya yang hampir kosong. Jumlahnya bahkan sedikit lebih besar dari yang ia minta.
Itu adalah bukti kepercayaan Mariana padanya, sebuah kepercayaan yang ia balas dengan kebohongan. Dengan uang itu, Indra segera keluar dari neraka warnet. Langkah pertamanya adalah menyewa sebuah kamar di Hotel Bintang 3 yang cukup layak, bukan lagi losmen murahan. Ia membeli beberapa setel pakaian baru yang tidak semewah dulu, tetapi cukup bersih dan rapi. Ia makan di restoran yang layak, mencoba merasakan kembali sedikit sisa-sisa kehidupan lamanya. Namun, setiap kali ia menikmati kenyamanan sementara itu, permintaan Mariana selalu menghantuinya. Pesan pertama dari Mariana datang keesokan harinya. "Pagi, sayang. Uangnya sudah masuk. Kan? Jangan lupa fotonya ya, aku tidak sabar." Indra membalas dengan cepat, jarinya mengetik kebohongan baru. "Pagi, cintaku. Uangnya sudah masuk. Terima kasih banyak. Soal dokumen, semuanya masih dipegang oleh tim pengacaraku. Prosesnya sangat rahasia dan tidak boleh ada dokumen yang keluar atau difoto selama negosiasi berlangsung. Ini prosedur standar untuk kasus sebesar ini. Sabar ya." Alasan itu terdengar cukup profesional dan masuk akal. Untuk sementara, Mariana menerimanya. "Oh, begitu ya? Oke deh, aku mengerti. Kabari aku terus ya perkembangannya." Indra berhasil mengulur waktu. Hari-hari berikutnya ia habiskan dengan sia-sia. Ia tidak mencari pekerjaan, ia hanya berpindah dari satu kafe ke kafe lain, menghabiskan uang kiriman Mariana sambil terus memikirkan cara untuk mempertahankan kebohongannya. Setiap hari, Mariana akan menelepon atau mengirim pesan, menanyakan kabar dan perkembangan kasusnya. Dan setiap hari, Indra harus menciptakan cerita baru. Pengacara Sinta mencoba mempersulit keadaan, tapi timku jauh lebih hebat, katanya di satu hari. "Kita sedang dalam tahap audit aset, prosesnya sangat detail dan memakan waktu," katanya di hari lain. Namun, seiring berjalannya waktu, kesabaran Mariana mulai menipis. Dia adalah wanita yang cerdas dan pragmatis. Ia bekerja keras di Hong Kong bukan untuk bersenang-senang. Ia menumpuk uang demi masa depan yang terjamin. Indra adalah investasinya, dan ia mulai merasa investasinya ini tidak menunjukkan perkembangan yang jelas. Kecurigaannya mulai tumbuh. Alasan-alasan Indra mulai terdengar seperti pengulangan yang dibuat-buat. Di Hong Kong, setelah panggilan telepon yang kesekian kalinya dengan Indra yang hanya memberikan jawaban-jawaban yang mengambang, Mariana akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia tidak bisa hanya mengandalkan omongan manis Indra. Ia butuh fakta. Ia teringat pada Rika, seorang teman lamanya di Jakarta yang cukup aktif di lingkaran sosialita dan selalu tahu gosip terbaru. Mariana segera menghubunginya. "Rik, apa kabar? Aku Mariana," sapanya melalui panggilan video. Aku mau tanya sesuatu. Kamu kenal Sinta Wijaya, CEO SW Corporation, kan? Aku dengar dia baru saja cerai dengan suaminya, Indra. Kabarnya benar tidak?" Rika, yang sedang berada di sebuah salon, langsung bersemangat. "Oh, tentu saja aku tahu. Beritanya sedang heboh di kalangan kami. Benar sekali, mereka cerai. Dengar-dengar sih, suaminya itu selingkuh." Mariana menelan ludah, mencoba terdengar biasa saja. "Oh ya? Lalu katanya suaminya dapat bagian harta gonogini yang sangat besar ya? Setengah dari kekayaan Sinta, katanya." Tawa Rika meledak di seberang layar. "Dapat harta gonogini? Kamu dapat gosip dari mana?" Justru sebaliknya. Indra itu diusir dari rumahnya tanpa membawa apa-apa, benar-benar melarat. Kata temanku yang tetangganya Sinta, dia diusir seperti pengemis di hari ulang tahun Sinta. "Karma instan," katanya. "Sinta itu pintar, semua aset atas nama dia sendiri. Indra tidak dapat sepeser pun." Dunia Mariana seakan runtuh. Jadi, semua cerita Indra tentang kemenangan hukum dan pembagian aset adalah kebohongan? Justru Sinta yang sekarang makin bersinar. Lanjut Rika tanpa menyadari keterkejutan Mariana. Bisnisnya makin sukses. Dia baru saja dapat penghargaan, pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Fotonya ada di mana-mana. Dia tampak jauh lebih bahagia tanpa benalu itu. "Sebentar, aku kirimkan link beritanya." Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi muncul di ponsel Mariana. Ia membuka link itu. Terpampang sebuah foto Sinta di atas panggung, memegang piala penghargaan, tersenyum dengan anggun dan penuh percaya diri. Di bawahnya, sebuah artikel yang menceritakan kesuksesan bisnisnya. Amarah yang luar biasa menjalari diri Mariana. Ia merasa sangat bodoh. Ia telah ditipu. Pria yang ia pikir adalah tiketnya menuju kehidupan mewah ternyata hanyalah seorang gelandangan penipu. Uang yang ia kirimkan, yang ia kumpulkan dengan kerja keras,
telah dihamburkan oleh seorang pecundang. Tanpa membuang waktu, Mariana langsung menelepon Indra. Kali ini, bukan panggilan video dengan sapaan manis, melainkan panggilan suara biasa. Indra, yang sedang bersantai di kamar hotelnya, menjawab dengan riang. "Halo, sayang." "Pembohong." Suara Mariana terdengar tajam dan dingin seperti pecahan kaca, tanpa basa-basi. Indra tersentak. "Mariana? Ada apa, sayang? Kenapa kamu?" "Jangan panggil aku sayang," potong Mariana. "Kamu pikir aku sebodoh itu? Hah? Kamu pikir aku akan percaya begitu saja semua omong kosongmu? Harta gono gini? Pengacara? Audit aset? Semua itu bohong." Keringat dingin seketika membanjiri tubuh Indra. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ketahuan. Semuanya sudah berakhir. "Mar, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi? Bahwa kamu diusir seperti anjing dari rumah Sinta? Bahwa kamu sekarang hidup dari uang kirimanku karena kamu tidak punya apa-apa? Bahwa kamu hanyalah seorang gelandangan yang mencoba menipuku?" cecar Mariana tanpa ampun. Setiap kata-katanya adalah tamparan keras bagi Indra. Semua kekuatan Indra seakan lenyap. Dinding kebohongannya telah runtuh. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ia hancur. "Mariana, maafkan aku terpaksa," isaknya putus asa. "Aku melakukan ini semua untukmu. Aku benar-benar meninggalkan Sinta untukmu. Aku mencintaimu, Mariana, bukan uangmu. Aku hanya butuh waktu untuk bangkit lagi. Tolong, jangan tinggalkan aku." Terdengar tawa sinis dan dingin dari seberang telepon. "Cinta? Aku tidak bisa makan cinta, Indra. Aku bekerja keras banting tulang di negeri orang ini bukan untuk pulang dan hidup melarat dengan seorang pecundang sepertimu. Aku mencari pasangan hidup, bukan beban hidup." "Tapi janji kita, villa di Bali," lirih Indra. "Janji itu didasari oleh prospek kekayaanmu, bukan cintamu yang tidak ada harganya itu," balas Mariana dengan kejam. "Anggap saja uang yang sudah kukirim itu sebagai pelajaran mahal untuk kebodohanku. Sekarang, dengarkan baik-baik." Indra menahan napasnya, sudah tahu kalimat apa yang akan menyusul. "Lupakan aku. Jangan pernah hubungi aku lagi." Klik. Panggilan itu terputus. Indra menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia mencoba menelepon kembali, tetapi yang terdengar hanyalah nada sibuk. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi ada tanda centang 1. Kontaknya telah diblokir. Semuanya berakhir dalam sekejap. Sinta telah meninggalkannya. Sekarang, Mariana, satu-satunya harapan yang ia miliki, juga telah mencampakkannya dengan cara yang lebih kejam. Ia benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa masa depan. Hanya ada kebohongan dan penyesalan yang kini menjadi temannya di dalam kamar hotel yang sepi, yang sebentar lagi juga tidak akan mampu ia bayar. Sementara Indra tenggelam di dasar jurang keputusaasaannya, Sinta justru sedang terbang tinggi, melebarkan sayapnya lebih lebar dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ulang tahunnya yang traumatis. Guncangan awal, rasa sakit yang menyayat, dan amarah yang membakar perlahan-lahan mereda. Seperti sebuah badai dahsyat yang akhirnya berlalu, kini yang tersisa adalah langit yang cerah dan udara segar yang membawa aroma kebebasan. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya sibuk memastikan orang lain hidup dengan nyaman. Kini, untuk pertama kalinya, ia hidup untuk dirinya sendiri. Langkah pertamanya adalah membersihkan rumah dari semua jejak Indra, sebuah proses detoksifikasi fisik dan emosional. Ia menyewa jasa desainer interior ternama dan memberikan satu instruksi sederhana, hilangkan semua kenangan lama. Ciptakan ruang baru yang merefleksikan diri saya, bukan diri kami. Perombakan itu terjadi secara total. Dinding berwarna kelabu yang suram, pilihan Indra, diganti dengan cat putih gading yang hangat dan cerah. Perabotan kulit hitam yang berat dan maskulin disingkirkan, digantikan dengan sofa-sofa empuk berwarna pastel yang nyaman. Ruang kerja Indra yang penuh dengan koleksi cerutu dan miniatur mobil sport diubah menjadi perpustakaan pribadi yang tenang, dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Semua hadiah yang pernah Indra berikan, mulai dari perhiasan mahal hingga lukisan-lukisan abstrak yang tak Sinta mengerti, ia kumpulkan dalam beberapa kotak besar dan disumbangkan tanpa ragu. Ia tidak ingin menyimpan satupun benda yang terkait dengan kebohongan. Taman belakang, tempat sandiwara kejam itu dipentaskan, mendapat perhatian khusus. Sinta meminta semua dekorasi pesta, termasuk lampu-lampu yang pernah membuatnya terpesona, untuk dibongkar dan dibuang. Ia meratakan taman itu dan membangun sebuah taman zen ala Jepang, lengkap dengan kolam ikan koi yang jernih,
bebatuan alam, dan sebuah gazebo kayu untuk meditasi. Setiap pagi, sebelum memulai kesibukannya, Sinta akan duduk di gazebo itu, menyeruput teh hijaunya, mendengarkan gemericik air, dan menemukan kedamaian yang selama ini hilang dari hidupnya. Rumah itu kini benar-benar menjadi istananya, cerminan dari ketenangan dan kekuatan batinnya yang baru ia temukan. Pembebasan ini juga berdampak luar biasa pada kehidupan profesionalnya. Terbebas dari beban mental dan finansial seorang suami yang manja dan manipulatif, energi dan fokus Sinta pada pekerjaannya meningkat 100 kali lipat. Ia yang tadinya sering terpaksa pulang lebih awal untuk menemani Indra makan malam atau menolak perjalanan bisnis karena Indra tidak suka ditinggal sendirian, kini memiliki kebebasan penuh untuk mendedikasikan dirinya pada perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata. Sebuah peluang besar datang dalam bentuk proyek akuisisi dengan sebuah perusahaan teknologi dari Jerman. Negosiasinya alot dan telah berjalan selama hampir setahun tanpa kemajuan berarti. Indra selalu menganggap proyek ini sebagai buang-buang waktu dan sering mengeluhkannya. Kini, tanpa gangguan, Sinta memimpin timnya dengan visi yang lebih tajam dan strategi yang lebih berani. Ia terbang ke Berlin, mempresentasikan proposalnya dengan kepercayaan diri yang memukau para investor di sana. Mereka melihat bukan hanya seorang pebisnis yang cerdas, tetapi juga seorang pemimpin yang bersemangat dan tangguh. Dalam waktu kurang dari sebulan, kesepakatan itu berhasil ia menangkan, sebuah pencapaian besar yang melambungkan nama perusahaannya ke tingkat internasional. Kesuksesan inilah yang membawanya ke sebuah malam penganugerahan bisnis paling bergengsi di ibu kota. Sinta berjalan di atas karpet merah, mengenakan gaun berwarna biru safir yang membuatnya tampak seperti seorang bangsawan. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pria di sisinya untuk merasa lengkap. Ia berjalan dengan kepala tegak, ditemani oleh para direktur loyalnya. Saat namanya dipanggil sebagai pemenang penghargaan, pengusaha wanita inspiratif tahun ini, seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Sinta naik ke atas panggung, menerima piala kristal yang berkilauan di bawah sorot lampu. Ia menatap ratusan wajah di hadapannya, lalu tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Terima kasih banyak atas penghargaan ini. Mulainya, suaranya terdengar jelas dan mantap. Banyak orang bertanya kepada saya, apa rahasia di balik kesuksesan yang saya capai tahun ini? Jawabannya sederhana, saya menemukan kembali kekuatan terbesar saya, yaitu diri saya sendiri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan bagi saya, secara personal maupun profesional. Saya belajar bahwa terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga untuk menyadari bahwa hal itu sebenarnya adalah beban yang menahan kita untuk terbang. Matanya berkilat penuh makna. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih, bukan hanya kepada tim saya yang hebat dan keluarga saya yang selalu mendukung, katanya, mengakhiri pidatonya dengan sebuah kalimat yang akan dikutip oleh banyak media keesokan harinya. Tetapi saya juga berterima kasih pada pengkhianatan di masa lalu, yang telah membangunkan singa betina di dalam diri saya. Riuh tepuk tangan yang berdiri, standing ovation, menyambut akhir pidatonya. Malam itu, Sinta bukan hanya merayakan kesuksesan bisnisnya, tetapi juga merayakan kemenangannya sebagai seorang wanita yang berhasil bangkit dari puing-puing kehancuran menjadi sebuah monumen kekuatan. Hidupnya kini tidak hanya berputar di sekitar pekerjaan. Ia mulai menghidupkan kembali persahabatannya yang dulu sempat merenggang. Ia menelepon teman-teman lamanya, mengadakan reuni, dan tertawa lepas hingga larut malam, sesuatu yang jarang ia lakukan saat masih bersama Indra yang pencemburu. Ia juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya, menebus waktu-waktu yang hilang. Suatu sore, saat mereka sedang minum teh bersama, ibunya menggenggam tangannya erat. Ibu selalu tahu dia tidak baik untukmu, nak. Tapi ibu tidak mau ikut campur dalam rumah tanggamu. Sekarang, melihatmu tersenyum lepas seperti ini, ibu merasa putri ibu telah kembali. Selamat datang kembali, Sinta. Malam itu, setelah seharian penuh dengan rapat dan acara sosial, Sinta pulang ke rumahnya yang kini terasa begitu damai. Ia tidak menyalakan televisi, hanya memutar musik klasik yang lembut. Ia berjalan ke taman zennya, duduk di tepi kolam, dan menatap pantulan bulan di permukaan air yang tenang. Seekor ikan koi berwarna oranye keemasan berenang mendekat, seolah menyapanya. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa utuh. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa damai dalam kesendiriannya. Perceraian itu, pengkhianatan itu, ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah sebuah permulaan. Itu adalah hadiah kebebasan yang sesungguhnya, sebuah hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Kontras dengan kehidupan Sinta yang bersinar, kehidupan Indra adalah sebuah lubang hitam yang semakin dalam dan pekat. Uang kiriman terakhir dari Mariana telah habis beberapa minggu yang lalu,
memaksanya keluar dari kenyamanan semu kamar hotel bintang 3-nya. Kini, realitas yang sesungguhnya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia terpaksa menyewa sebuah kamar sempit dan pengap di sebuah rumah kos di kawasan padat penduduk di pinggiran kota. Kamar itu lebih mirip sebuah penjara kecil daripada tempat tinggal. Ukurannya hanya 3x3 meter, tanpa jendela, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan ternoda oleh jamur. Bau lembab dan bau asap rokok dari kamar sebelah seolah menempel permanen di udara. Ia harus berbagi satu kamar mandi yang kotor dengan 10 penghuni kos lainnya. Setiap pagi, ia harus mengantre hanya untuk mandi dengan air dingin. Kemewahan yang dulu menjadi bagian dari identitasnya kini terasa seperti mimpi yang jauh. Jas desainer telah ia jual dengan harga sangat murah untuk menyambung hidup. Kini, pakaiannya hanya terdiri dari beberapa kaos oblong dan celana jin pudar yang ia beli di pasar loak. Untuk makan, ia tidak lagi bisa memilih menu. Nasi bungkus dengan lauk seadanya dari warteg terdekat sudah menjadi kemewahan baginya. Seringkali, ia hanya makan mie instan di kamarnya yang sempit. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa melakukan pekerjaan yang dulu tidak akan pernah terlintas dalam benaknya. Ia mencoba melamar pekerjaan kantoran, tetapi tanpa pengalaman kerja yang jelas lain, suami dari Sinta Wijaya, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Akhirnya, putus asa, ia menerima pekerjaan sebagai kuli bangunan di sebuah proyek konstruksi tidak jauh dari tempat kosnya. Pekerjaan itu brutal. Di bawah terik matahari yang menyengat, ia harus mengangkat semen, mengaduk pasir, dan mendorong gerobak berisi batu bata. Tubuhnya yang terbiasa dimanjakan dengan pusat kebugaran dan pijat relaksasi kini dipaksa bekerja keras. Kulitnya menghitam terbakar matahari, dan tangannya yang dulu halus kini melepuh dan kapalan. Upah hariannya sangat kecil, hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan makan sekali sehari. Setiap malam, ia akan kembali ke kamarnya yang pengap, merebahkan tubuhnya yang remuk di atas kasur tipis yang keras, dan menatap langit-langit yang kotor dengan pandangan kosong. Di tengah penderitaan fisiknya, siksaan mental yang ia alami jauh lebih berat. Kesendirian adalah musuh terbesarnya. Di malam hari, saat suara bising dari luar sedikit mereda, pikirannya akan dipenuhi oleh kenangan akan kehidupannya yang hilang. Ia teringat empuknya kasur king size miliknya, segarnya udara AC, lezatnya masakan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, dan yang paling menyakitkan, ia teringat pada Sinta. Dengan sisa-sisa kuota internet di ponselnya yang murah, ia mulai melakukan ritual penyiksaan diri setiap malam, menguntit kehidupan baru Sinta di media sosial. Ia melihat foto-foto renovasi rumah mereka, yang kini menjadi rumah Sinta. Rumah itu tampak lebih indah, lebih hidup. Ia melihat Sinta berlibur ke Jepang bersama teman-temannya, tersenyum bahagia di depan kuil-kuil yang megah. Lalu, ia menemukan berita tentang penghargaan yang diterima Sinta. Ia membaca artikel itu berulang kali, terutama kutipan pidato Sinta tentang pengkhianatan yang membangunkan singa betina. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada panasnya matahari di proyek. Wanita yang ia tinggalkan karena dianggap lemah dan membosankan, ternyata adalah seekor singa betina yang kini mengaum di puncak dunia. Sementara dia, sang pria yang merasa begitu hebat, kini tak lebih dari seekor tikus yang bersembunyi di selokan. Amarahnya pada Sinta perlahan terkikis, digantikan oleh perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan. Awalnya, penyesalan itu bersifat egois. Ia menyesal telah kehilangan semua kemewahan. Ia menyesal telah salah perhitungan. Ia membayangkan, jika saja ia lebih sabar, ia bisa terus menikmati hidupnya yang nyaman sambil tetap berselingkuh diam-diam. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ia semakin terpuruk dalam kesengsaraan, penyesalan itu mulai berubah bentuk. Ia mulai teringat pada hal-hal kecil. Cara Sinta membuatkannya kopi di pagi hari. Cara Sinta akan memijat kepalanya saat ia mengeluh pusing. Dukungan tulus di mata Sinta saat ia menceritakan ide-ide bisnisnya yang konyol. Ia sadar, Sinta tidak hanya memberinya kemewahan, tetapi juga memberinya cinta dan rasa hormat yang tulus. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Mariana yang hanya menginginkan uangnya. Ia telah menukar berlian dengan sebuah batu kerikil yang tajam, dan kini kakinya berdarah karena menginjaknya. Obsesinya mencapai puncaknya di suatu hari Minggu yang terik, saat ia libur dari pekerjaannya. Didorong oleh rasa rindu dan penyesalan yang tak tertahankan, ia membuat sebuah keputusan nekat. Ia akan pergi melihat rumah itu dengan mata kepalanya sendiri. Perjalanan itu terasa seperti sebuah ziarah ke masa lalu. Ia harus berganti angkutan umum beberapa kali, berdesak-desakan di dalam bus kota yang panas. Setelah hampir 2 jam perjalanan, ia akhirnya tiba di kawasan perumahan mewah tempat ia dulu tinggal. Penampilannya yang dekil dan lusuh, membuatnya tampak sangat kontras dengan lingkungan yang bersih dan terawat itu. Petugas keamanan di gerbang kompleks sempat menatapnya dengan curiga,
Tetapi ia berhasil masuk dengan alasan ingin pergi ke rumah kerabat. Dengan jantung berdebar kencang, ia berjalan di sepanjang jalanan yang familiar. Akhirnya, ia tiba di depan rumah itu. Pagar rumahnya telah diganti dengan desain yang lebih modern dan tinggi. Taman depannya yang dulu ditanami rumput biasa kini penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni. Rumah itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ia hanya bisa berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik sebuah pohon besar, menatap rumah yang pernah menjadi surga dunianya. Tiba-tiba, gerbang itu terbuka secara otomatis. Sebuah mobil yang tidak ia kenali masuk, dan dari dalamnya keluarlah beberapa wanita yang tertawa riang, teman-teman Sinta. Tak lama kemudian, Sinta sendiri muncul dari pintu depan untuk menyambut mereka. Jantung Indra seakan berhenti berdetak. Sinta tampak bahagia. Sangat bahagia. Ia mengenakan gaun musim panas yang simpel, tanpa riasan tebal, dan rambutnya tergerai alami. Ia tertawa, sebuah tawa lepas tanpa beban yang sudah lama tidak Indra dengar. Suara tawa itu melintasi jalanan dan sampai ke telinga Indra, terdengar seperti sebuah alunan musik yang indah sekaligus menyakitkan. Sinta dan teman-temannya kemudian berjalan menuju taman belakang, tempat pesta kebun kecil sepertinya sedang berlangsung. Indra berdiri mematung di sana, di balik pohon, tak terlihat. Ia adalah hantu dari masa lalu yang mengintip ke dalam sebuah surga yang telah ia buang dengan sengaja. Melihat tawa Sinta yang tulus, melihat betapa hidup dan bersinarnya wanita itu tanpanya, sebuah kesadaran yang brutal menghantamnya. Ia sadar bahwa ia tidak hanya kehilangan harta. Ia telah kehilangan satu-satunya orang di dunia yang pernah benar-benar mencintainya. Dan kebahagiaan Sinta saat ini adalah bukti nyata bahwa kehilangan terbesar dalam hubungan mereka bukanlah Sinta yang kehilangan dirinya, tetapi dirinyalah yang telah kehilangan segalanya. Pemandangan Sinta yang tertawa bahagia di tamannya menjadi sebuah obsesi bagi Indra. Gambaran itu terpatri di benaknya, bermain berulang-ulang seperti sebuah film rusak, menyiksanya di malam-malamnya yang sepi dan di tengah hari-harinya yang melelahkan. Tawa itu adalah bukti nyata dari dunianya yang telah hilang. Bukan lagi sekadar kemewahan yang ia rindukan, tetapi seluruh paket kehidupan yang telah ia sia-siakan. Ia merindukan rasa hormat yang ia dapatkan sebagai suami Sinta Wijaya, merindukan kemudahan hidup, dan yang paling menyakitkan, ia mulai merindukan Sinta itu sendiri. Ia merindukan kepastian, keamanan, dan cinta tanpa syarat yang dulu ia anggap remeh. Penyesalan yang menggerogotinya perlahan berubah menjadi sebuah rencana nekat. Pikiran rasionalnya telah lama terkikis oleh penderitaan dan keputusasaan. Kini, ia hanya berpegang pada satu harapan tipis. Ia harus berbicara dengan Sinta. Ia harus menunjukkan padanya betapa ia telah menderita. Ia harus membuatnya melihat penyesalannya yang begitu dalam. Indra meyakini, di suatu tempat di dalam hati Sinta yang dingin itu, pasti masih ada sisa-sisa kelembutan, sisa-sisa rasa kasihan yang bisa ia manfaatkan. Ia hanya perlu memicunya. Maka, selama beberapa minggu berikutnya, Indra berubah menjadi seorang penguntit. Setiap pagi buta, sebelum ayam jantan berkokok, ia akan meninggalkan kamar kosnya yang pengap dan menempuh perjalanan panjang menuju kompleks perumahan Sinta. Ia akan bersembunyi di kejauhan, di sebuah warung kopi kecil di ujung jalan, mengamati pola kegiatan di rumah itu. Ia hafal jam berapa tukang koran datang, jam berapa tukang kebun mulai bekerja, dan yang terpenting, jam berapa mobil Sinta biasanya keluar dari gerbang untuk berangkat ke kantor. Ia mempelajari semuanya dengan ketelitian seorang predator yang sedang mengincar mangsanya. Penampilannya semakin hari semakin tidak terurus. Tubuhnya kurus kering, kulitnya legam, dan matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam. Ia tampak seperti orang gila, dengan tatapan mata yang liar dan penuh obsesi. Ia telah menjual ponselnya yang lumayan bagus untuk menyambung hidup, menggantinya dengan ponsel bekas yang layarnya sudah retak. Semua sisa harga dirinya telah luntur, digantikan oleh tekad buta untuk mendapatkan kembali kehidupannya yang hilang, dengan cara apapun. Akhirnya, di suatu pagi hari Selasa yang cerah, ia memutuskan bahwa hari ini adalah harinya. Ia tidak sarapan, membiarkan perutnya yang kosong mempertajam rasa putus asanya. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, sebuah kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar, dan celana panjang yang sedikit robek di bagian lutut. Ia menunggu di tempat persembunyiannya, jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak dari dadanya. Tepat pukul 7:30 pagi, seperti yang sudah ia perkirakan, gerbang hitam yang megah itu mulai bergeser membuka. Mobil sedan hitam mewah milik Sinta perlahan keluar, dikemudikan oleh sopir pribadinya. Inilah saatnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Indra berlari keluar dari persembunyiannya. Ia tidak memedulikan klakson mobil lain yang memekakan telinga, atau teriakan satpam yang melihatnya. Ia hanya fokus pada satu tujuan, mobil hitam itu. Ia berlari ke tengah jalan dan berdiri tepat di depan mobil,
merentangkan kedua tangannya, memaksa sang sopir menginjak rem mendadak hingga menimbulkan suara decitan yang memilukan. Sopir dan satpam yang berjaga di pos langsung panik. Mereka mengira Indra adalah seorang perampok atau orang gila yang ingin bunuh diri. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, Indra melakukan sesuatu yang membuat mereka semua tertegun. Ia menjatuhkan dirinya ke aspal yang panas. Ia berlutut di depan bemper mobil yang berkilauan itu. Di dalam mobil, Sinta yang sedang memeriksa email di tabletnya, tersentak kaget karena pengereman mendadak. Ia mengangkat kepalanya, dan melalui kaca depan, ia melihat sosok pria kurus dan kotor yang berlutut di depan mobilnya. Untuk sesaat, ia tidak mengenalinya. Namun, saat pria itu mengangkat wajahnya, Sinta merasakan napasnya tercekat. Wajah itu, wajah yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini terlihat begitu asing dan hancur. Indra, buka pintunya, perintah Sinta kepada sopirnya dengan suara tenang yang mengerikan. Tapi, buka saja, tegas Sinta. Dengan enggan, sang sopir membuka kunci pintu. Sinta melangkah keluar dari mobilnya yang sejuk, berdiri anggun dalam balutan blazer kerjanya. Kehadirannya yang berwibawa membuat Indra terlihat semakin menyedihkan. Begitu melihat Sinta berdiri di hadapannya, pertahanan terakhir Indra runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia merangkak maju di atas aspal, tidak peduli lutut celananya sobek dan kulitnya tergores. Ia meraih ujung sepatu hak tinggi Sinta, memeluknya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Sinta, maafkan aku, Sinta, isaknya, suaranya parau dan pecah. Warga sekitar yang sedang beraktivitas pagi mulai berhenti, menatap pemandangan yang tak biasa itu dengan penuh rasa ingin tahu. Aku salah, Sinta, aku bodoh. Aku dibutakan oleh keserakahan dan wanita jahat itu. Aku menyesal, Sinta, aku bersumpah aku menyesal. Raungnya, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Lihat aku, Sin, lihatlah aku sekarang. Inilah hukumanku. Aku sudah menjalani hukumanku. Aku hidup seperti binatang, aku makan dari sisa-sisa. Aku menderita, Sinta, aku sangat menderita. Sinta hanya diam, menatap puncak kepala suaminya yang kotor dengan ekspresi yang tidak terbaca. Ia membiarkannya mengeluarkan semua keluh kesahnya, semua penyesalannya yang terlambat. Melihat Sinta tidak bereaksi, Indra semakin menjadi-jadi. Ia melepaskan pegangannya pada sepatu Sinta, lalu melakukan hal yang paling puncak dari penghinaan diri. Ia bersujud. Ia menempelkan dahinya ke aspal yang panas di depan kaki Sinta, posisi sujud seorang hamba di hadapan tuannya. Tubuhnya bergetar hebat karena isak tangis yang tak terkendali. Aku mohon, Sinta, beri aku satu kesempatan lagi, bisiknya dari posisi sujud. Satu saja. Aku tidak akan meminta menjadi suamimu lagi. Aku akan menjadi apa saja untukmu. Jadikan aku sopirmu, pesuruhmu, tukang kebunmu, jadikan aku budakmu seumur hidup. Aku akan melakukan apa saja. Asal jangan biarkan aku hidup seperti ini lebih lama lagi. Aku mohon, ampuni aku. Keheningan yang mencekam menyelimuti suasana. Para penonton hanya bisa berbisik-bisik. Satpam dan sopir Sinta menunggu dengan tegang, siap bergerak jika pria itu melakukan hal yang membahayakan. Indra tetap dalam posisi sujudnya, menunggu jawaban, menunggu pengampunan, menunggu belas kasihan. Seluruh nasibnya kini ia pertaruhkan pada satu kata yang akan keluar dari bibir wanita yang pernah ia hancurkan hatinya. Setelah keheningan yang terasa berlangsung selamanya, Sinta akhirnya berbicara. Suaranya tidak berteriak, tidak pula bergetar karena emosi. Suaranya terdengar tenang, dingin, dan berwibawa, membelah udara pagi yang tegang. Berdirilah. Mendengar suara Sinta, Indra mengangkat kepalanya dari aspal. Wajahnya penuh harapan, matanya yang basah menatap Sinta seolah sedang menatap seorang dewi penyelamat. Perintah Sinta untuk berdiri ia artikan sebagai sebuah tanda, sebuah celah kecil di dinding es yang telah dibangun istrinya. Mungkin permohonannya yang menyedihkan berhasil meluluhkan hati Sinta. Mungkin Sinta akhirnya merasa kasihan padanya. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit, persendiannya terasa kaku dan kakinya gemetar. Sinta menatapnya, bukan dengan tatapan kasihan, melainkan dengan tatapan seorang ilmuwan yang sedang mengamati spesimen langka di bawah mikroskop. Tatapannya dingin, analitis, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh drama yang baru saja dipertontonkan Indra. Para tetangga masih berkerumun di kejauhan, menjadikan mereka pusat perhatian. Namun Sinta tidak peduli. Ia ingin menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Di sini, di tempat terbuka, agar tidak ada lagi ruang untuk kesalahpahaman. Jangan kotori sepatuku dengan harapan palsumu, kata Sinta,
suaranya tetap datar. Kalimat itu langsung memupus sedikit harapan yang sempat mekar di hati Indra. Sinta, aku. Diam, potong Sinta dengan tegas, namun tidak membentak. Aku sudah mendengarkan ratapanmu. Sekarang, giliranmu yang mendengarkanku. Sinta melangkah satu langkah lebih dekat, memaksanya untuk menatap langsung ke matanya yang tajam. Kamu bilang kamu menyesal. Aku tidak percaya itu. Kamu tidak menyesal karena telah mengkhianatiku, Indra. Kamu hanya menyesal karena rencanamu gagal. Kamu tidak menyesal karena telah menghancurkan hatiku. Kamu hanya menyesal karena sekarang kamu hidup miskin dan menderita. Setiap kata yang diucapkan Sinta adalah sebuah kebenaran telak yang menghantam Indra tepat di ulu hatinya. Ia ingin menyangkal, tetapi ia tahu Sinta benar. Kamu bilang kamu merindukanku, lanjut Sinta. Tidak. Kamu tidak merindukanku. Kamu merindukan kenyamanan yang aku berikan. Kamu merindukan uangku, rumahku, mobilku, dan status sosial yang melekat padamu sebagai suamiku. Jika hari ini aku adalah wanita miskin yang tinggal di rumah kos sepertimu, apakah kamu akan datang bersujud seperti ini? Tentu saja tidak. Indra tidak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa keluh. Sinta telah menelanjangi seluruh isi hatinya yang busuk di depan umum. Dan penderitaanmu saat ini. Sinta tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis. Jangan pernah menyebutnya sebagai hukuman dariku. Aku terlalu sibuk membangun kembali hidupku untuk membuang-buang waktu memikirkan hukuman untukmu. Penderitaanmu sekarang, kamar kosmu yang bau, pekerjaan kasarmu, rasa laparmu, semua itu bukan dariku. Itu adalah hadiah yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri, buah dari pilihan yang kamu buat dengan sadar. Jadi, selamat menikmati. Sinta kemudian melakukan sesuatu yang menyempurnakan penghinaan itu. Ia membuka tas tangannya yang mahal, mengeluarkan dompetnya, dan mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Gerakannya lambat dan disengaja, memastikan Indra dan semua orang yang menonton melihatnya dengan jelas. Ia tidak memberikan uang itu ke tangan Indra. Ia melemparkannya ke aspal, tepat di depan kaki Indra. Lembaran-lembaran uang itu beterbangan sesaat sebelum mendarat di atas tanah yang kotor. Ini, kata Sinta dengan nada yang sama seperti saat ia memberi uang pada juru parkir. Untuk makan beberapa hari ke depan. Anggap saja ini sebagai uang pesangon terakhir untuk 8